Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai prinsip Pareto. Sebelumnya kita satukan hati, kita mohon Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus menopang, menolong, menyediakan segala yang kami perlu dalam setiap bisnis, usaha, dan pekerjaan kami. Sampai hari ini Engkau memelihara dengan sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk kembali belajar firman-Mu, diisi lagi oleh firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dengan hikmat Roh Kudus agar sungguh pesan yang Tuhan sampaikan dapat kami aplikasikan di dalam pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang prinsip Pareto. Dalam pemuritan minggu lalu saya sudah menyinggung sedikit tentang prinsip Pareto ini. Kita belajar dari 10 orang pengintai yang Musa kirim untuk memata-matai negeri Kanaan. Dari 10 orang yang pergi menjadi mata-mata selama 40 hari di negeri Kanaan itu, ada 80% orang yang muncul dengan pesan-pesan dan apa yang dia sampaikan itu meresahkan, memberikan satu atmosfer yang negatif untuk bangsa Israel. Hanya 20% yang memberikan masukan yang positif, pesan yang baik, dan memberikan harapan yang baik. Dan hanya 20% ini yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memampukan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Prinsip Pareto ini terjadi di 10 orang pengintai. Kisahnya ada di Bilangan 14. Mungkin kita semua sudah hafal ya bahwa 20% dari orang-orang ini, yaitu 2 orang pahlawan yang hebat di bangsa Israel, yaitu Yosua dan Kaleb. Pada waktu itu Yosua dan Kaleb tampil untuk menyatakan kebenaran. Dan karena Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian, dari ribuan orang yang keluar dari tanah Mesir, generasi itu semuanya mati di padang gurun. Hanya 2 orang ini saja yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian dan mendapatkan tanah warisan yang Tuhan tetapkan. 20% itu bukan angka yang besar, tetapi ternyata 20% itu bisa memberikan dampak yang besar. Dan ini juga yang ditemukan oleh seorang pria bernama Pareto dari Italia. Dia menemukan bahwa ada banyak aspek, terutama dalam hal ekonomi, yang mengalami prinsip Pareto ini, di mana 80% dari hasil yang terbaik itu hanya disumbangkan atau hanya dihasilkan dari 20% saja sumber yang kita punya. Dari 80% result yang didapatkan itu ternyata hanya berasal dari 20% kinerja yang terbaik. Contohnya saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan prinsip Pareto ini terjadi. Misalnya dari segi profit yang kita dapatkan, ternyata kalau dilihat-lihat 80%-nya itu hanya berasal dari 20% produk yang terbaik yang kita miliki di toko. Atau dalam sebuah tim, kinerja tim itu, kinerja perusahaan, 80%-nya itu disumbangkan
dari 20% pegawai atau leader yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Atau untuk kita pribadi, pekerjaan yang kita lakukan hasilnya 80% itu biasanya hanya berasal dari 20% waktu bekerja yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari prinsip Pareto ini kita belajar bahwa yang 20% itu menghasilkan hasil yang lebih besar daripada yang 80% sisanya. So, kita harus berhikmat, kita harus bijaksana menerapkan prinsip Pareto ini. Sebenarnya prinsip Pareto ini tidak berlaku sebagai hukum yang mati. Prinsip Pareto ini terjadi rata-rata di semua aspek kehidupan, terutama yang bernilai ekonomi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh lagi, prinsip Pareto ini mendorong kita, mendorong perusahaan, mendorong para leader untuk menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga produktivitas dan kinerja kita bisa meningkat. Kalau 20% saja kita bisa menghasilkan 80%, bagaimana jika yang 20% ini dapat kita kembangkan? Bagaimana kalau yang 20% ini dapat kita upgrade lagi? Bagaimana kalau 20% ini kita berikan perhatian lebih? Berarti kita bisa meningkatkan hasil yang kita dapatkan. Pareto Principles ini, saudaraku, itu seperti yang Tuhan mau untuk kita semua, yang sudah kita pelajari dari Kaleb dan Yosua. Yang kecil, yang sedikit, dengan iman yang besar, dengan etos kerja yang besar, itu akan menghasilkan hasil yang paling maksimal, ya hasil yang paling optimal. Malam hari ini saya ingin mengajak semua dari kita untuk mengevaluasi kehidupan kita, waktu kerja kita, dan semua aspek yang ada dalam kehidupan kita, terutama di pekerjaan, di bisnis, dan di toko kita. Apa hal yang termaksud di dalam 20% ini yang menghasilkan hasil yang terbanyak, sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien untuk mengembangkan yang 20%. Bukannya yang 80% itu kita abaikan atau kita lupakan, tetapi kita punya skala prioritas untuk membuat hasil yang kita dapatkan bisa berlipat kali ganda. Mari semuanya kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Walaupun hanya kecil, hanya sedikit, mungkin disebut minoritas, tetapi dengan iman yang besar, dengan etos kerja yang benar, dengan disiplin yang tinggi, dengan kemauan belajar yang tinggi, yang 20% yang kecil yang kita miliki itu bisa menjadi besar dan bisa bermultiplikasi dalam pertolongan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Minggu-minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana mengoptimalkan Pareto Principles yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita tutup pemberitaan malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena selalu ada hal yang Engkau ajarkan bagi kami untuk membuat kehidupan kami, bisnis, usaha, dan pekerjaan kami menjadi semakin baik, menjadi semakin berbuah. Tuhan, kami percaya Engkau ingin semua dari kami menikmati berkat-Mu, menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Tetapi kami tahu kami harus mengerjakan bagian kami. Ajar kami Tuhan untuk mengembangkan yang 20% yang kami punya, sehingga kami bisa melipat gandakan hasil yang kami dapatkan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap semangat saudaraku, lakukan yang terbaik, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.